31 Maret 2021 yang lalu, baru kemarin, setelah sekian lama vakum riding, karena pandemi COVID-19, gua dan teman-teman studio motor ngelakuin sebuah perjalanan. Keren banget. Kita map perjalanannya dari Jakarta menuju Magelang, tapi kita coba untuk ngelewatin rute pesisir selatan Jawa Barat. Jadi start dari tanggal 31 sore, jam kurang lebih sekitar perjalanan 5 jam untuk di malam pertama kita menginap di kawasan Cikidang. Itu nama villanya Agronic Farm. Landscape-nya luar biasa banget bro, dan menurut gua villa ini bisa jadi salah satu referensi yang baik. Rekomen banget untuk teman-teman yang lagi perjalanan terus melintas di Cikidang dan ingin istirahat, memilih Agronic Farm sebagai destinasi istirahat lu, sebagai tempat istirahat lu. Karena begitu paginya itu kita benar-benar ngeliat dengan mata kepala, dengan mata gitu kan, itu landscape-nya goks banget. Dari jalan raya utama Cikidang, dari jalan raya Cikidang itu Agronic Farm kurang lebih masuk sekitar 4-5 kilo. Nah, di tanggal 1 Aprilnya kita start itu jam 8 pagi dari Agronic Farm dengan tujuan Ciletuh. Oh iya, perjalanan ini kita lakuin 3 motor. Jadi ada Om Rafiq, kalau lo belum kenal atau mungkin sudah tahu, Om Rafiq itu adalah travel leader di Indonesia Ride to East. Terus gua dan Bini pakai Royal Enfield Himalayan 400. Oh iya, RE Himalayan 400-nya itu motor yang habis di custom di studio motor. Om Rafiq bawa Yamaha X-Max 250, terus ada satu lagi tim di studio motor, Tompel bawa Honda PCX 150. Kita melintas di Ciletuh, terus menuju Sindang Barang, sampai akhirnya kita tiba di Pantai Rancabuaya. Ciletuh Geopark, siapa yang nggak tahu, itu jadi area atau jadi kawasan yang hits banget buat teman-teman motoris, buat bikers yang hobi touring, buat teman-teman yang senang menjelajah. Karena emang udah bener landscape-nya, terus kiri kanannya lo benar-benar bisa ngeliat view yang sangat luar biasa gitu kan. Pesisir selatan Jawa Barat itu, terus tiba-tiba yang ada di kepala gua, rutenya layak banget untuk bisa dikomersilkan, layak banget untuk bisa dipublikasikan, layak banget untuk bisa kita informasikan seluas-luasnya. Karena emang benar-benar ya gue ngerasain banget gitulah, Om Rafiq, gua, Tompel, bahkan Bini gua gitu kan, itu sensasi yang lu dapetin dari mulai kontur jalannya, kelak-kelok, naik turun, terus view lautnya, lalu view bukit-bukitnya. Oh itu benar-benar luar biasa. Kita tiba di Pantai Rancabuaya di tanggal 1 itu jam 7 malam. Kita istirahat di Pantai Rancabuaya. Harusnya kita istirahat di Pangandaran, tapi ya itulah, lu tahu kalau perjalanan kan touring gitu kan, atau lu perjalanan lu bener-bener pengen banget bisa nikmatin perjalanan itu. Lu pengen banget bisa nikmatin Indonesia yang indah banget. Jadi kita berhenti
kita foto-foto, terus belum juga akhirnya take shoot lah beberapa gitu kan. Ya akhirnya plan nginep di Pangandaran berubah, kita mundur di Pantai Ranca Buaya. Pantai Ranca Buaya, gue baru pertama kali tuh ke Pantai Ranca Buaya. Secara penataan mungkin orang lebih milih Pangandaran, karena di Pangandaran lu bener-bener dikasih banyak pilihan dari mulai hotel, resort, terus hotelnya juga dari mulai hotel bintang sampai kelas losmen. Tapi kalau di Ranca Buaya mungkin pilihannya nggak terlalu banyak. Tapi pantainya sih keren bro, khas banget lah di Laut Selatan Jawa gitu kan, pesisir Selatan Jawa. Kebetulan gue juga pernah waktu itu dari Jogja sampai ke Pacitan segala macem. Ini landscape-nya nggak jauh-jauh beda banget. Setelah kita bermalam di Pantai Ranca Buaya, tanggal 2-nya kita start lagi jam 10 pagi. Jadi kita lewat Pamengpek, kita lewat Santolo. Santolo juga buat gue juga pantainya cukup oke gitu kan. Mungkin, nah ini masukan aja. Mungkin ada beberapa tempat yang sebenarnya oke, tapi seharusnya benar-benar bisa dikelola dengan baik. Supaya wisatawan yang datang, mau itu turis domestik, mau itu turis asing, itu benar-benar bisa ngerasain sesuatu yang sesuai dengan ekspektasinya, sesuai dengan ekspektasi mereka. Jadi mungkin masukannya adalah banyak banget tuh spot-spot di pesisir selatan Jawa Barat yang kece, tapi mungkin saran gua gitu kan, terutama setelah gua meng-create namanya Indonesia Right to East, lalu kita bikin sebuah media namanya Discover Right gitu kan. Harusnya menjadi PR kita bersama untuk bisa mengelola tempat-tempat tersebut untuk jauh lebih baik. Tanpa juga mengurangi esensi keindahan alamnya. Jadi jangan juga kebablasan tuh. Nah, balik lagi terus tanggal 2 kita start dari Pantai Ranca Buaya, kita langsung menuju Magelang. Kebetulan di Magelang memang kita diundang, gua sebagai founder Discover Right dan juga teman-teman di Studio Motor diundang untuk datang di event Gemawira. Gemawira itu sebuah perkumpulan, sebuah organisasi yang artinya secara harfiahnya itu Gerakan Masyarakat Wirausaha. Di situ juga hadir juga teman-teman dari Perkumpulan Wisata Otomotif Indonesia, dan juga yang paling asik di event tersebut juga dihadiri oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pak Sandiaga Uno. Nah balik lagi perjalanan dari Ranca Buaya, kita tetap tuh lewatin pesisir selatan Jawa Barat dulu sampai ke Pangandaran. Lalu dari Pangandaran kita menuju ke Cilacap, terus tadinya sempat ada pilihan mau apakah tetap akan lewatin pesisir selatan Jawa Tengah, tapi karena waktu kita akhirnya masuk ke jalur utama di selatan Jawa sampai menuju Magelang. Overall buat gua, ya mungkin gua juga bukan orang yang hebat banget, masih banyak tempat-tempat di Indonesia yang belum gua datengin, tapi sepanjang gue melakukan perjalanan yang terakhir sampai yang terakhir ini gitu kan, dan sebelumnya sampai ke timur, ke Flores, Indonesia buat gue negeri yang sangat luar biasa. Keunikannya juga sangat luar biasa. Di luar dari keindahan alamnya yang memang given gitu kan, tapi yang harus kita jaga adalah setiap daerah itu punya keunikan adat, punya keunikan budaya yang berbeda-beda, tapi justru itu jadi poin yang sangat utama, poin yang penting, poin yang bagus untuk bisa dikemas sampai akhirnya bisa menjadi sebuah trigger yang baik untuk bisa ngedatengin wisatawan, baik itu wisatawan domestik maupun juga wisatawan mancanegara. Ya overall perjalanannya sangat menyenangkan. Perjalanan buat gue selalu punya cerita. Perjalanan buat gue selalu menghadirkan sesuatu yang berbeda. Mau itu perjalanan short trip maupun perjalanan long trip. Tinggal bagaimana benar-benar kita bisa berperan aktif
untuk bisa menyebarkan informasi yang positif tentang keindahan negeri ini. Jadi esensi sebuah perjalanan bukan cuma lu melakukan perjalanan dari titik A ke titik B, tapi bagaimana perjalanan dari titik A ke titik B tersebut bisa jadi sesuatu yang bermanfaat. Bisa jadi sesuatu yang bisa nantinya dalam tanda kutip dikomersilkan. Bisa jadi sesuatu yang kita bisa berperan aktif sebagai seorang biker, sebagai seorang yang gemar menjelajah di atas motor. Kita benar-benar bisa mengambil peran yang aktif untuk bercerita tentang keindahan Indonesia.